Nggak apa-apa diri aja, biar tadi dulu kan. Jadi saya bertemu dengan Pak Ono Daryono, itu Kepala Desa Panyindangan Kecamatan Sindang. Ini beliau ini Kapolsek Sindang. Ya. Beliau Babin Kaptimas. Ya. Jadi Pak Kepala Desa, Pak Kapolsek. Kunjungan kami di sini adalah dalam rangka memantau anak-anak, karena KPAI adalah tugasnya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Ya. Kami kemarin ke Jembatan Sewo karena ada aktivitas orang nyapu koin itu, ternyata bawanya yang bawa anak-anak. Itu ini harus dipastikan. Kemudian kami juga bisa menyarankan supaya anak-anak itu tidak ikut kegiatan nyapu koin itu, ya. Karena anak-anak kan punya hak istirahat, belajar. Bayangkan Pak, kalau dalam sehari misalnya anak-anak 4 tahun itu ikut ibunya di nongkrong di pinggir jalan yang rawan bahaya itu sampai kan. Nah, itu yang nanti kami akan merekomendasikan ke pemerintah, baik itu pemerintah Kabupaten Indramayu, pemerintah Kabupaten Subang, karena kan ada di perbatasan antara Indramayu dan Subang. Lalu juga mungkin ke rekomendasi ke Gubernur Jawa Barat, karena kan wilayah itu di Jawa Barat. Nah, kami ke sini itu, Pak Kepala Desa Pak Ono itu viral di media sosial bahwa kampung Panyindangan itu sebagian besar warganya berprofesi sebagai, maaf ya, di media sosial itu pengemis. Nah, saya mau cek ke sini benar apa enggak. Lalu bagaimana kehidupan anak-anak? Mungkin Pak Kepala Desa bisa menjelaskan. Begini Pak, kita juga betul ketika Bapak datang ke kita untuk konfirmasi masalah ini. Karena ketika kita berbicara datanya hanya melalui media sosial dan itu tanda kutip belum bisa dibuktikan secara real, maka betul Bapak datang ke desa kita untuk klarifikasi, untuk melihat fakta-fakta yang ada. Jelasnya Pak, ketika kita berbicara dengan Sewo, maka Panyindangan Kulon ke Sewo itu berjarak antara 65 km. Makanya satu hal yang mustahil, ini buat pembelaan saya seperti satu hal yang agak di luar kewajaran ketika warga kita lalu datang ke Sewo untuk melakukan katakanlah sapu jalan. Ya. Itu yang pertama. Nggak mungkin lah dengan jarak seperti itu berangkat setiap hari. Ya, nggak mungkin. Artinya kalaupun dapat dengan hasil itu, maka akan habis untuk transportasi setiap harinya. Dan waktu juga ya. Yang kedua, kegiatan pemungutan atau menyapu jalan itu ada sejak bahkan zaman ratusan tahun Pak, atau puluhan tahun sebelum ini. Karena ada mitos itu kan. Karena ada mitos itu. Nah, artinya ini harus ada langkah konkret, baik dari pemerintah pusat, kabupaten ataupun dari Jawa Barat sebagai daerah. Langkah konkret ini adalah langkah yang benar-benar bisa menghentikan kegiatan ini Pak, supaya tadi tidak ada lagi kegiatan yang mengambil keuntungan dari kegiatan-kegiatan tadi yang katakanlah bisa membahayakan baik pengguna ataupun yang sendirinya. Jelasnya kami dari Desa Panyindangan Kulon, saya sebagai ibu ini juga mempertanyakan, artinya kok bisa warga saya itu ada di sana gitu. Nah, ini mungkin ini Pak yang Bapak harus jawab, benarkah sebagian besar warga Panyindangan itu berprofesi sebagai pengemis? Mungkin nggak disebutkan di Jembatan Sewo, tapi kota-kota gitu. Baik Pak. Nah, perlu disebutkan fakta yang sebenarnya. Saya itu Pak melihat berita ini tahun 2018 di Okezon. Disebutkan di situ Desa Panyindangan Kulon sebagian besar warganya adalah para pengemis. Lalu saya telepon Pak yang penulis ini Okezon itu. Walaupun jawabannya sewaktu itu saya juga tinggal di Jakarta Pak. Saya dari tahun 93 itu saya di Jakarta. Artinya memang warga Pecuk Panyindangan Kulon ini sebagian besar atau 30% lah ada di Jakarta. Tetapi kita berprofesi
juga banyak yang terhormat. Mungkin yang tidak beruntung ada yang jadi pengemis, tetapi bagi kita yang beruntung jadi akademisi, jadi pengusaha, pedagang dan sebagainya. Jadi kalau ada satu dua mungkin kalau ada barangkali, satu dua ya. barangkali ada, Ya. karena mereka tidak beruntung secara pendidikan, bukan secara penghasilan. Tetapi ketika dikategorikan desa Panjenengan Kulon adalah warganya sebagai pengemis, saya sungguh sangat kecewa dengan pemberitaan itu. Ya. Dan mohon diklarifikasi bagi mereka-mereka yang juga membuat berita ini agar kiranya bisa mendatangkan kepada saya data real. Ya. Syukur-syukur dengan orangnya, dengan KTP-nya. Karena banyak Pak, di kita ini mengatasnamakan pecuk. Ketika sudah pecuk, maka selalu berkolar. Maaf, saya tanya, perlu jelasin pecuk itu apa? Nah, gini Pak, pecuk adalah sebuah blok di desa Panjenengan Kulon. Oh, salah satu bagian gitu? Ya, salah satu blok di desa Panjenengan Kulon. Tetapi memang dalam sejarah yang terkenalnya itu desa Panjenengan Kulon adalah pecuk. Oh. Jadi ketika orang mengatakan saya wong pecuk, sudah otomatis dia adalah Panjenengan Kulon. Padahal Panjenengan Kulon itu lebih luas daripada pecuk. Luas daripada pecuk. Nah ada Pak, sebagian masyarakat juga katakanlah tetangga sebelah ya, masyarakat desa sebelah itu melakukan kejahatan, misalnya pencurian. Itu juga serta-merta kok gampang sekali mengatakan nama pecuk. Saya warga pecuk. Kita cross check ternyata bukan. Warga Panyingkiran, warga Arahan kadang-kadang. Jadi memang image kita ini Pak, pengampun sekali dalam hal ini kok gampang sekali mereka mengatasnamakan pecuk yang notabene adalah desa Panjenengan Kulon. Ya. Atau mungkin Pak, media yang menyebutkan bahwa sebagian besar warga Panjenengan itu pengemis, mungkin beberapa tahun yang lalu kan? Tahun 2018 Pak. Itu ada saya baca lihat di YouTube-nya TV Nasional juga sekitar 9 tahun lalu, atau mungkin tahun itu kali. Kalau waktu itu kan saya juga masih belum menjabat Pak. Ya. Jadi artinya ya tadi Pak, bagi mereka yang kurang beruntung mungkin itulah cara yang termudah untuk mendapatkan uang. Tapi gini ya, berarti kalau memang itu benar 9 tahun yang lalu banyak terjadi warga sebagai pengemis. Kalau sekarang kondisinya sudah berubah, berarti kan sudah banyak kemajuan. Sudah banyak ya kemajuan, kan? Pak. Dan mungkin Pak Ono Daryono sebagai kepala desa yang sekarang punya tugas lagi untuk lebih memajukan lagi. Oke, Ya Pak Kepala Desa, jadi stempel itu kan stigma negatif ya buat masyarakat yang karir. Kalau jadi orang-orang yang dulu pernah mengabarkan atau memberitakan bahwa desa Penyindangan itu sebagian besar pengemis harus datang ke sini untuk mendapatkan data baru ya. Iya betul Pak. Ayo saya ajak keliling. Oke. Bahwa saya manut Panjenengan Kulon itu ya Pak Ampun mungkin ada, tetapi tidak sebagian besar. Mungkin ada tetapi tidak. Oke, baik, terima kasih Pak Kepala Desa Pak Ono Daryono Eskom sebagai Kepala Desa Penyindangan yang sudah mengklarifikasi bahwa tidak benar Desa Penyindangan itu sebagai kampung yang sebagian besar penduduknya pengemis. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih.